Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Queen. Untuk kisah kali ini, saya membawakan sebuah kisah nyata dari teman saya. Dan untuk kisah yang saya bawakan ini berjudul Kisah Sopir Ambulan Pengantar Jenazah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan hidupkan lonceng notifikasi agar mengetahui cerita horor terbaru lainnya. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja masuk ke ceritanya. Bayu adalah seorang sopir ambulan di sebuah rumah sakit kecil di kota pinggiran. Pekerjaannya sering membawanya mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman pada malam hari. Di tengah perjalanan, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Suhu di dalam ambulan terasa sangat dingin, meskipun AC mati. Ia melihat sekilas ke kaca spion dan merasa seperti ada bayangan yang bergerak di belakangnya. Namun, saat ia memfokuskan pandangannya, tidak ada apa-apa. Ketika ambulan melaju di jalan sepi yang gelap, Bayu mulai mendengar suara rintihan pelan dari belakang. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin atau mungkin suara peralatan medis yang bergoyang. Tapi suara itu semakin lama semakin jelas, seperti suara seorang wanita yang menangis pelan. Bayu mulai merinding, tapi ia berusaha menenangkan diri dan tetap fokus pada jalan. Beberapa kilometer kemudian, lampu jalan mulai padam satu persatu, hingga Bayu benar-benar berada dalam kegelapan total, hanya ditemani lampu utama ambulan. Saat itu, suara tangisan berubah menjadi tawa yang menyeramkan. Terdengar tawa cekikikan yang menakutkan, seolah-olah ada yang duduk tepat di belakangnya. Di tengah perjalanan, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Suhu di dalam ambulan terasa sangat dingin, meskipun AC mati. Ia melihat sekilas ke kaca spion dan merasa seperti ada bayangan yang bergerak di belakangnya. Namun, saat ia memfokuskan pandangannya, tidak ada apa-apa. Ketika ambulan melaju di jalan sepi yang gelap, Bayu mulai mendengar suara rintihan pelan dari belakang. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin atau mungkin suara peralatan medis yang bergoyang. Tapi suara itu semakin lama semakin jelas, seperti suara seorang wanita yang menangis pelan. Bayu mulai merinding, tapi ia berusaha menenangkan diri dan tetap fokus pada jalan. Beberapa kilometer kemudian, lampu jalan mulai padam satu persatu, hingga Bayu benar-benar berada dalam kegelapan total, hanya ditemani lampu utama ambulan. Saat itu, suara tangisan berubah menjadi tawa yang menyeramkan. Terdengar tawa cekikikan yang menakutkan, seolah-olah ada yang duduk tepat di belakangnya. Bayu memberanikan diri untuk menoleh lagi melalui kaca spion. Kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok wanita berwajah pucat duduk di belakang, memandangnya dengan tatapan kosong. Senyum mengerikan terbentuk di bibirnya. Itu adalah wajah Bu Sari, jenazah yang ia bawa. Wanita itu tampak hidup dengan rambut panjangnya yang berantakan dan mata kosong yang menatap tajam. Bayu segera menoleh ke depan dan mempercepat laju ambulan. Tiba-tiba, ambulans berhenti mendadak di tengah jalan tanpa sebab yang jelas, seolah-olah ada yang menahannya.
Mesin mati dan Bayu mencoba menghidupkannya lagi, tetapi sia-sia seketika. Kemudian pintu belakang ambulan terbuka sendiri. Bayu mendengar suara langkah kaki yang bergerak ke arah kabin depan. Dalam ketakutan, Bayu mendengar suara wanita itu berkata pelan, "Kembalikan aku ke rumah sakit. Aku belum siap untuk pergi." Bayu mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan. Tangan dingin tiba-tiba menyentuh bahunya dari belakang, memaksanya untuk menoleh. Sosok Bu Sari berdiri di sampingnya dengan wajah penuh luka dan darah. Bayu akhirnya berhasil menyalakan mesin ambulan dan langsung melaju dengan kecepatan tinggi, kembali ke rumah sakit. Setibanya di sana, jenazah Bu Sari segera dibawa kembali ke kamar mayat. Keesokan paginya, Bayu menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekannya. Salah satu perawat memberitahunya bahwa sebelum meninggal, Bu Sari memang terus memohon untuk tidak dipulangkan, karena ia merasa belum siap meninggalkan dunia. Sejak malam itu, Bayu tak pernah lagi mau mengantarkan jenazahnya sendirian pada malam hari. Trauma akan suara tangisan, tawa mengerikan, dan sosok Bu Sari yang menemaninya di ambulan akan selalu menghantuinya. Minggu berikutnya, Bayu tetap bekerja sebagai sopir ambulan, meskipun ketakutan dan kejadian malam itu masih menghantui pikirannya. Ia mencoba melupakan peristiwa tersebut dan menganggapnya sebagai halusinasi akibat kelelahan. Namun, perasaan aneh mencekam terus muncul setiap kali ia melintas di rute yang sama. Pada suatu malam, Bayu mendapat tugas lagi untuk mengantarkan jenazah. Kali ini adalah seorang pria tua yang meninggal di rumahnya. Perjalanan malam itu tampak normal, sampai Bayu merasakan udara dingin yang tidak biasa di dalam kabin. Meski ia mencoba untuk tidak berpikiran aneh, bulu kuduknya meremang begitu ia melewati jalan sepi tempat lampu-lampu pernah padam sebelumnya. Ketika ia memeriksa kaca spion, Bayu merasa lega karena tidak ada yang aneh di belakang. Namun, ketika ia mengalihkan pandangan kembali ke jalan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Ya, di jalan depan, sosok Bu Sari itu berdiri di tengah jalan dengan tatapan kosong, seolah-olah menantinya. Bayu pun mengerem mendadak. Namun sosok itu langsung lenyap saat ambulan hampir berhenti. Sesampainya di rumah sakit, Bayu menceritakan apa yang dialaminya kepada Pak Joko, penjaga malam yang cukup tua dan berpengalaman. Pak Joko memandangnya dengan serius dan berbisik bahwa ada cerita lama tentang roh yang tidak tenang, terutama jika keinginannya tak terpenuhi saat hidup. Menurutnya, roh Bu Sari kemungkinan memang masih terikat di dunia ini dan bisa saja menuntut Bayu memenuhi permintaannya. Bayu, mungkin kamu harus meminta izin ke keluarganya. Siapa tahu mereka bisa melakukan sesuatu, seperti doa atau ritual supaya arwahnya tenang, saran Pak Joko. Akhirnya, Bayu memutuskan untuk menemui keluarga Bu Sari. Mereka menceritakan bahwa sebelum meninggal, Bu Sari pernah mengungkapkan satu permintaan terakhir yang tidak sempat dilaksanakan, yakni ingin dikuburkan bersama selimut batik kesayangannya. Karena terburu-buru saat pemakaman, mereka lupa memasukkan selimut tersebut. Dengan izin keluarga, Bayu bersama mereka menuju makam Bu Sari untuk menyelesaikan permintaan terakhir itu. Sesampainya di sana, mereka meletakkan selimut batik di atas makamnya dan membacakan doa agar arwahnya tenang. Malam itu Bayu berharap ini akan mengakhiri kejadian-kejadian aneh yang ia alami.
Dan sejak malam itu, Bayu tidak lagi diganggu oleh sosok Bu Sari. Perasaan tenang mulai kembali dalam perjalanannya. Meskipun trauma itu tetap meninggalkan bekas, namun Bayu merasa lega karena telah menepati janji untuk membantu arwah Bu Sari. Namun suatu malam, saat Bayu bersiap untuk pulang, ia melihat sesuatu di kursi belakang ambulansnya. Selimut batik milik Bu Sari terlipat rapi di sana, seolah-olah roh Bu Sari ingin mengucapkan terima kasih, atau mungkin ia belum sepenuhnya pergi. Bayu pun hanya terdiam, menatap selimut batik yang tak seharusnya ada di ambulan. Pikirannya kacau. Ia yakin selimut itu telah dikuburkan bersama Bu Sari. Dengan ragu, Bayu mengambil selimut itu dan mencoba membuangnya di gudang rumah sakit. Namun saat ia hendak melangkah pergi, terdengar suara berbisik di belakangnya. "Kenapa kau membuangku lagi?" Bayu berlari keluar, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa selimut itu seolah memiliki kekuatan yang menghubungkan dunia nyata dan arwah Bu Sari. Malam itu, Bayu pulang dengan perasaan tak tenang. Ia berjanji dalam hati untuk tidak menyentuh atau mendekati ambulan itu sampai pagi. Keesokan harinya, Bayu datang lebih awal ke rumah sakit, berniat untuk memeriksa ambulans. Ia lega saat tidak menemukan selimut itu lagi di kursi belakang. Mungkin pikirannya itu hanya sisa-sisa ketakutan dan kelelahan yang membuat halusinasi. Tapi malam berikutnya, saat ia harus mengantar jenazah seorang pasien lagi, hal-hal aneh kembali terjadi. Di tengah perjalanan, Bayu mendengar suara seperti helaian kain yang terserat di lantai ambulan. Dengan gemetar ia melirik ke kaca spion, dan di sanalah ia melihatnya. Ternyata selimut batik yang terbentang di lantai perlahan bergerak seperti terseret tangan tak terlihat. Bayu merasa tubuhnya kaku, tetapi suara batinnya memaksanya untuk tetap fokus ke jalan dan segera menyelesaikan perjalanan. Ketika ia tiba di rumah duka, Bayu memanggil beberapa rekan untuk melihat ke dalam ambulan. Namun selimut itu sudah lenyap. Tak seorang pun dari mereka menemukan tanda-tanda aneh di sana, membuat Bayu semakin ragu apakah ia hanya berhayal. Rasa penasaran mulai mengusik Bayu. Ia merasa bahwa ada rahasia yang belum terungkap dari kehidupan Bu Sari. Setelah menggali informasi dari para staf rumah sakit, Bayu mengetahui bahwa selimut batik itu bukan hanya benda biasa. Bu Sari semasa hidupnya menganggap selimut itu sebagai simbol penghubung dengan almarhum suaminya yang meninggal dunia di tempat yang sama bertahun-tahun lalu. Menurut rumor yang beredar, ia percaya bahwa arwah suaminya sering mengunjunginya melalui selimut itu. Bayu pun merasa ada sesuatu yang tak selesai antara Bu Sari dan suaminya. Mungkin arwahnya masih menunggu untuk disatukan dengan sesuatu yang lain. Bayu pun kembali menghubungi keluarga Bu Sari dan menceritakan semuanya. Keluarga Bu Sari akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah di rumah sakit. Dengan bantuan seorang tetua desa, Bayu yang ikut hadir diminta membawa ambulan yang pernah ia gunakan untuk mengantarkan jenazah Bu Sari. Tepat di tengah malam, ritual dimulai. Doa-doa dan mantra dibacakan. Tiba-tiba, lampu di sekitar mereka mulai berkedip, dan suara tawa yang menyeramkan terdengar menggema dari dalam ambulan. Bayu merasakan bulu kuduknya meremang. Tetua desa segera menginstruksikan mereka untuk membuka pintu belakang ambulan. Di dalam, selimut batik itu tergeletak lagi di lantai.
dengan noda darah kecil di salah satu ujungnya, seolah-olah selimut itu menyimpan bekas luka dari masa lalu. Tetua desa segera mengambil selimut itu dan membakarnya, seraya memanjatkan doa untuk menenangkan arwah Bu Sari dan suaminya. Api menyala terang dan kemudian padam dengan cepat, diiringi oleh suara tangisan pelan yang terdengar seolah-olah datang dari kejauhan. Sejak malam itu, Bayu tidak pernah lagi melihat selimut batik ataupun diganggu oleh suara-suara misterius. Ia kembali bekerja dengan tenang. Namun, kini dengan kesadaran bahwa terkadang ada hal-hal yang tak terlihat dan tak terjelaskan yang menghuni dunia ini. Meskipun ia sudah terbebas dari teror, perasaan misteri itu selalu melekat dalam pikirannya. Dan seperti inilah kisah dari seorang sopir ambulan pengantar jenazah.